Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Samsiah dengan NIM 12011221380 dari kelas 5A Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk UTS. Nah, di sini adalah mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab soal pertama. Mengapa mempelajari filsafat pendidikan Islam itu penting bagi mahasiswa prodi pendidikan bahasa Indonesia? Nah, filsafat pendidikan Islam itu juga berfungsi sebagai peletak dasar bagi kerangka sistem pendidikan yang akan berfungsi dalam mengaplikasikan ajaran agama Islam di bidang pendidikan, yang tujuannya identik dengan tujuan yang akan dicapai oleh ajaran Islam itu sendiri. Nah, filsafat pendidikan memberikan fondasi tanggung jawab kepada calon-calon guru tentang hakikat setiap praktik pembelajaran di sekolah. Nah, kajian filsafat melatih mereka untuk memikirkan setiap apa yang harus dilakukan dengan alasan-alasannya. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa penting mempelajari filsafat pendidikan Islam. Sebenarnya walaupun kita bukan dari prodi pendidikan bahasa Indonesia ya, kita juga penting untuk mengetahui lebih dalam tentang filsafat pendidikan Islam ini. Nah, untuk soal kedua, saya sebagai mahasiswa, bagaimana cara saya untuk mengetahui apakah berita ini sebenarnya hoax atau enggak? Nah, langkah pertama itu melihat siapa yang memposting dari video tersebut. Kita bisa mengetahui ini orang yang menguploadnya beritanya benar atau cuma untuk menyebarkan berita-berita bohong. Nah, selanjutnya itu adalah kita lihat sumber. Sumbernya dari mana berita tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita coba mencari tahu menurut berita-berita atau sumber-sumber terpenting, sumber penting menurut kita yang bisa memberikan bahwa berita ini benar apa enggak. Nah, setelah kita mencarinya, jika tidak ada berita itu sesuai dengan yang tersebar, maka berita itu bohong. Nah, setelah itu juga kita bisa menunggu beberapa hari dulu nih mengenai informasi tersebut apakah masih berlanjut atau enggak. Tetapi jika emang tersebar secara luas dan yang menyampaikan itu orang-orang yang kita percayai, orang-orang yang menyangkut dengan berita tersebut, nah bisa kita mengetahui di situ letak kebenaran atau kebohongannya. Nah, untuk soal ketiga, di sini menjelaskan menurut aliran progresivisme. Nah, di sini jika saya menjadi guru bahasa Indonesia nanti bagaimana saya memperlakukan siswa saya kan? Nah, sebelumnya saya menjelaskan apa itu aliran progresivisme. Nah, progresivisme ini aliran yang mengutamakan sesungguhnya pendidikan tidak hanya memberi kumpulan ilmu kepada siswa, namun hendaknya berisi aktivitas-aktivitas yang tertuju mengasah kemampuan berpikir mereka sedemikian rupa hingga dapat berpikir dengan sistematis dengan cara-cara ilmiah layaknya memberikan analisa. Ketika saya menjadi guru nantinya, saya sebagai guru akan memperlakukan siswa-siswa saya dengan baik. Nah, contohnya juga di sini saya akan memberikan kebebasan kepada anak murid saya itu dengan kebebasan untuk mereka memilih minat mana yang mereka minati, kemudian saya arahkan. Kalau misalnya siswa saya tersebut minat dengan apa yang dia inginkan, nah saya arahkan lagi untuk lebih lanjut mempelajari tentang ini. Saya tidak memaksakan dia harus ikut nih, karena dengan begitu mereka hanya tertekan. Nah, untuk mengasah kemampuan juga siswa saya itu agar pikirnya tidak di situ-situ saja, saya mengambil contoh akan membentuk sebuah kelompok misalnya. Nah, kemudian setelah membuat sebuah kelompok, saya akan mencari topik yang menarik nih, yang bisa mereka gali informasinya, bisa mereka kembangkan pikirannya. Nah, setelah saya membuat sebuah kelompok ini, saya persilahkan kepada mereka nih untuk mempelajari topik-topiknya, atau saya juga memberikan sedikit penjelasan tentang materi tersebut. Nah, dari situ nanti mereka memberikan argumennya masing-masing. Di situ juga bisa terjadi suatu perdebatan, tetapi perdebatan di sini tujuannya itu adalah untuk mengasah pikirannya, untuk membuka jalan pikir mereka tersebut. Untuk soal keempat itu, nah penerapan aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam adalah
memberi arah pada manusia untuk melakukan suatu tindakan yang lebih baik. Nah, contohnya adalah pada etika, yaitu ketika guru mengajar kepada siswa yang sangat keras kepala dan tidak mau mendengar arahan guru, tetapi kita sebagai guru tetap mengajarkannya dengan lemah lembut tanpa kekerasan. Nah, contohnya juga itu adalah kita kan sebagai siswa atau mahasiswa pun kita juga pernah mempelajari tentang kewarganegaraan. Nah, di mana kewarganegaraan ini kan mengajari kita tentang bagaimana berperilaku yang baik. Kita juga mempelajari tentang agama, mempelajari banyak hal. Bagaimana kita harus bersikap kepada seseorang. Dan bagaimana juga cara kita tuh bisa menghargai orang. Nah, jadi kita sebagai guru pun saat kita mengajarkan kepada anak, karena setiap orang itu memiliki tingkat pemikiran yang berbeda-beda dan juga sifat yang berbeda-beda. Misalnya ada anak nih yang susah diatur, keras kepala, tidak mau mendengar. Mungkin orang-orang seperti ini kurang didikan dari orang tuanya juga salah satunya ya. Nah, kita sebagai guru tidak perlu melakukan kekerasan, tidak perlu melakukan hal-hal yang membuat nantinya bakal lebih rancu. Nah, jadi kita tetap berusaha memberikan perlakuan baik, yang sopan, yang lembut. Nah, agar juga anak ini pun bisa diarahkan lebih baik lagi. Nah, untuk soal kelima itu adalah filosofi hidup saya. Filosofi hidup saya itu adalah menjalani hidup saya itu sebagaimana alurnya. Saya mengikuti bagaimana alurnya saja. Apapun yang terjadi sebenarnya itu perlu diikhlaskan, mau baik mau buruk. Walaupun ikhlas itu sebenarnya dilakukan secara terpaksa ya. Ada beberapa hal kita tuh harus ikhlas dan keterpaksaan. Nah, dan hidup saya tuh mencoba melakukan hal-hal baik. Kemudian jika saya melakukan hal buruk, tetap berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saya dan mencoba menjadi anak yang baik lagi. Nah, kemudian filosofi hidup saya itu adalah apapun masalahnya, apapun yang terjadi tetap jalani dengan baik, dengan ikhlas, karena inilah jalan hidup sebenarnya. Terima kasih. Baiklah, itulah jawaban-jawaban saya dari kelima soal saya. Semoga jawabannya bisa memuaskan dan memberikan nilai terbaik.